Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Hai, Shalom apa saudara, kabar? selamat ketemu lagi. 5 roti 2 ikan di sini dari sedikit. Jadi buahnya. Jadi apa Pak? Jadi sangat banyak. Jadi buahnya. Oke. Ketemu lagi Ketemu dengan dengan kami Natasha, bertiga. tetap trio di sini ada Saya Agus. lagi, Pak Aku David. Ya, salam. Ya, bagaimana kabar saudara? Saya sehat Pak. Teman-teman Selalu sehat ya dari dilihat dari mana? size-nya sehat saudara ya, Oke. sehat ya. Pak David gimana? Pak Aku David sehat. Oke, sekarang kita bahas apa nih? Akan bahas gini. Ada Ada dua topik opsi. menarik. Ya. Ada dua opsi. Mau pilih, jadi gini aja. Tema singkatnya adalah mau solusi, cari solusi dulu atau pengertian. Jadi Yes. solusi atau pengertian. Yes. Mana saudara yang mau dipilih? Mau solusi, Mau solusi atau dulu pengertian atau dari pengertian? setiap pertanyaan, Oke, gitu. setiap permasalahan, setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Oke, kalau Pak Agus gimana Pak? Ini yang tanya saya apa Anda Pak? Ketawa. Oke, seringkali dalam kehidupan pada saat kita menghadapi ujian, tantangan, pergumulan, pertanyaan dalam kehidupan kita manusia ini seringnya Apa? yang kita cari adalah jawaban. Iya, karena di sekolah juga gitu kan. Kalau ditanya mesti jawab duluan gitu. Jawab duluan. Itu naluri dari setiap hal dalam kehidupan kita. Setiap ada hal yang kita cari, tentunya jawaban. Ya, bagaimana kalau menurut saudara? Menurut ibu? Saudara yang mana? Ada dua saudara saya. Ya, kalau dulu awal-awal sih ya pasti saudara ya. Awal-awal kalau ini ngomong bicara masalah kekristenan, anak Tuhan yang baru pertama kali tobat itu masih kanak-kanak ya. Ya. Jadi ketika doa itu pengennya langsung cepat dijawab. Gitu. Ya. Begitu minta langsung dijawab ya, kayak kita masih kanak-kanak dulu. Itu minta langsung minta dijawab. Tapi semakin bertambah usia dalam Kedewasaan. saya dewasa. Karena usia itu tidak mempengaruhi kedewasaan. Iya. Ya, Usianya banyak belum tentu dewasa. Oke. betul. Bapak banyak udah dewasa Pak.
Jangan dibahas masalah banyaknya jangan ya. dibahas ya. Masih Ya. 17 tahun. Oke. Baik. Ya kalau saya dulu ya begitu saudara, ketika masih petobat baru, wah Ya. kita harapnya pasti Tuhan langsung jawab gitu. Tapi semakin kesini segala sesuatu semakin bukan sepertinya, memang didelay gitu. Banyak hal yang semakin didelay sama Tuhan, sekalipun ya ada yang cepat juga. Cuman dalam banyak hal semakin memahami bahwa ternyata pengertian itu Lebih penting daripada jawaban. solusi, ya kan, gitu kan, daripada jawaban atau solusi. Kenapa menurut Anda? Katanya nggak ada mix, kasih mix. Saya ikut saja. Oke. Ikut saja, enak saudara kalau punya temen kayak gitu nih, saya ikut saja. Iya saudara. Karena gini, Gimana? karena dengan pengertian kita bisa menemukan solusi. Itu dia, dengan pengertian kita bisa mengerti solusi yang tepat, itu seperti apa sebenarnya. Karena tidak semua jawaban itu tepat. Tidak semua jawaban itu kehendaknya Benar Tuhan. gitu ya, tidak semua jawaban tuh benar gitu. Apa gimana? Ya benar. Gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Tapi dengan kita mengerti, dengan kita memahami sebenarnya apa sih yang sedang kita alami, terus kemudian kita juga dengan pengertian kita juga introspeksi. Oh yes. Karena begini, ada banyak hal dalam kehidupan ini, permasalahan atau apapun itu yang menyusahkan kita, kebanyakan itu karena kesalahan kita sendiri. Iya, jadi bukan karena orang karena lain, diizinkan bukan karena Tuhan bukan juga karena gitu Tuhan, ya. Tuhan nggak sama Tuhan sekali. nggak mencobai kata Nggak firman mencobai, Tuhan gitu kan. Firman Tuhan nggak mencobai, tapi dari banyak hal yang kita lah ya, pokok kita kami alami bahwa seringkali permasalahan pergumulan itu karena kesalahan kita, kesalahan mengambil keputusan, kesalahan dalam menyikapi segala hal, sehingga semakin kesini semakin memahami bahwa pengertian itu Sangat harus berharga. di depan. Iya betul. Pengertian itu harus di depan. Setelah pengertian kita memahami, baru kita melangkah untuk mendapatkan solusi. Ya, jadi belajar betul saudara ya. Yuk kita sama-sama belajar bagaimana ketika masalah itu datang, sesuatu yang nggak enak itu datang, kondisi yang nggak enak itu datang. Coba take time sebentar, berhenti sebentar dan bukalah hati gitu ya. Bukalah hati dengan Bukan ngajak- jagalah hati, iya, bukan ya. Penting juga itu Pak. Kalau hati yang terbuka, hati yang mau dijaga itu harus terbuka dulu Pak. Oh Kalau gitu nggak ya. terbuka nggak bisa dijaga. Ya. Oke enggak tuh. Masuk ya. Masuk. Jadi saat kita buka hati, kemudian kita menelaah segala sesuatunya, ajak ngobrol deh Tuhan. Tuhan itu senang diajak ngobrol saudara. Dan seringkali ketika kita ngalamin masalah, ada masa juga ketika saya jenuh gitu, capek gitu, kadang malas ngobrol gitu ya. Nalurinya kita tuh malas ngobrol. Padahal ketika masalah itu datang, cobalah ajak ngobrol selain orang-orang terdekat yang kita cintai dan kita percayai. Ajak ngobrol Tuhan dan percaya bahwa pasti akan respon balik. Sekalipun mungkin nggak respon baliknya Tuhan itu juga kadang itu jawaban saudara. Ketika Tuhan diam dan tidak bicara itu kadang itu juga jawaban. Seringkali mungkin jawabannya kenapa ya kok Tuhan diam? Mungkin kamu perlu diemin gitu. Kita nih perlu didiemin gitu. Kadang-kadang sesekali kita perlu, Tuhan namanya apa ya, orang kepingin tahu kamu cinta benar nggak sih sama aku, kadang tuh dicuekin sedikit gitu ya saudara, dicuekin sedikit. Iya. Dicuekin sedikit, cinta benar nggak sih, sayang benar nggak sih ketika kamu bilang aku cinta loh Yesus sama kamu. Ketika kita didiemin, respon kita apa gitu. Ketika Tuhan gak bicara sama kita, respon kita apa gitu. Kita mau gondok kah, atau kita mau kecewa kah, atau kita mau tetap mau tunggu duduk diem dan tetap ngajak ngobrol dia. Gak mungkin lah saudara, gak mungkin dia tidak respon balik. Gak mungkin Tuhan gak memberikan pengertian. Karena sesi kali ini sih sebenarnya diperkuat dengan ayat dari 2 Timotius 2 ayat 7 saudara. Ya, sudah mungkin kalau ada Alkitab atau Alkitab di gadget boleh buka. Intinya itu adalah ditulis sama Timotius kayak gini. Tuhan akan memberi kita, Anda dan saya, kita semua pengertian dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam beberapa hal, enggak. Tapi ditulis dalam Paulus segala sesuatu. Buat Timotius. Oh iya, ditulis Paulus buat Timotius. Maaf, enggak sekolah Alkitab. Ditulis Paulus buat Timotius bahwa Tuhan akan ngasih kamu pengertian dalam segala sesuatu. Wow, itu udah jaminan yang lebih yang kuat banget di atas jawaban gitu kalau menurut saya Pak.
Jadi ketika ada pengertian itu akan lebih mudah kita menanti jawaban sekalipun jawaban itu belum datang. Yes. Kayak gitu mungkin ya, kurang lebih kurlep begitu kurlep. Jadi Karena gimana? pengertian yang Tuhan beri itu juga anugerah ya. Iya loh, pengertian Anugerah. pengertian itu sama mahalnya, sama berharganya, sama solusi loh saudara, sama jawaban, sama mujizat yang kan Anda mungkin tunggu, saya Satu mungkin paket ya. tunggu. Iya, itu nggak bisa dinilai lebih, enggak, itu sama-sama berharganya. Jadi orang yang mau menganggap pengertian itu mahal dan berharga itu orang-orang yang pasti akan terima jawaban. Amin. Tapi kalau orang yang nggak ngurus lah, nggak nyari pengertian, yang penting gue mau dijawab, itu biasanya apa ya? Minim pertolongan, karena Tuhan itu lebih menghargai hati, bukan lebih menghargai ya, semua orang dihargai Tuhan, tapi pribadi yang berkualitas itu orang-orang yang mencari pengertian dulu lebih daripada jawaban, karena dengan pengertian kita bisa menjawab dengan benar, bukankah begitu? Kalau lagi sekolah kan juga gitu Pak ya. Begitu. Kalau kita ngerti benar, kita bisa jawab dengan benar. Oke, sip. Sip ya. Dan percaya bahwa hidup ini cuman anugerah. Ya. Anugerah. Kalau toh kita bisa ngerti segala sesuatu, kita punya tingkat kerohanian yang wow gitu ya, yang istilahnya bisa cepat paham, bisa cepat memahami isi hati Tuhan. Itu semua hanya anugerah. Bukan itu karena itu juga kepintaran pemberian. kita. Itu pemberian. Pemberian. Setuju Pemberian. ya? Sepakat ya Pak aku David ya. Itu pemberian. Itu Bukan. pemberian. Kita dikasih loh. Jadi kalau kita bisa ngerti, kan firman Tuhan tadi ngomong Tuhan yang akan memberi Ya. kita semua pengertian. Jadi kalau mau ngerti ya banyak-banyak tanya ke Tuhan Ya. gitu kan. Kalau nggak ngerti ya Tuhan aku nggak ngerti gimana jalan hidupku. Iya tanya. Selama nggak ngerti ya tanya. Bukan ngomel dan bukan Ya. nyari opsi-opsi yang lain. Oke. Saudara, satu pujian saudara yang saya diingatkan waktu lagi ngerenung tentang ayat ini, bahwa segala sesuatunya kalau kamu paham itu tadi semuanya hanya anugerah. Hanya anugerah saudara. Di saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu kau selalu ada untuk perhatikanku. Dan saat ku telusuri perjalanan hidupku, Yes. sungguh hanya anugerah-Mu jadikan ku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu melihat semua kebaikan-Mu nyata. Di dalam hidupku hanya puji dan hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu melihat semua kemuliaan-Mu nyata. Di dalam hidupku melihat semua kebaikan-Mu nyata. Di dalam hidupku. Semua hanya anugerah. Ya, setuju. Pengertian, jawaban itu hanya anugerah. Setuju. Amin. Amin Pak. Segala Lanjutkan. hormat hanya bagi Tuhan. Ya, hanya Oke. puji, hanya sembah yang bisa kita kasih gitu saudara. Banyak-banyaklah memuji, banyak-banyaklah menyembah, karena itu juga salah satu cara untuk kita tanya sama Tuhan, Cara untuk berkomunikasi mendapatkan sama pengertian. Tuhan. Iya, cara untuk mendapatkan pengertian. Oke. Bersyukur, jadi Kita belajar sama-sama ya. ya, Kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama masih karena belum master dalam banyak hal saudara. Tapi kita Sama sekali kita belum sama master. sekali, sama sekali betul, pede banget sih ngomong master ya. kita terus Ya. mau belajar untuk mencari pengertian. Boleh sih cari solusi, cari jawaban, tapi jangan lupa satu paket pengertian dan jawaban itu
satu paket. Satu paket. Ya, Yang tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Oke, Karena saudara. dengan pengertian kita bisa akan jadi semakin dewasa pada saat kita mendapatkan jawaban. Benar? Dengan pengertian kita akan jadi semakin kuat, bukan semakin lemah pada saat kita mendapatkan jawaban. Karena seringkali dengan jawaban, dengan solusi, bukan kita jadi semakin baik, tapi justru semakin kita jadi Ya, turun. Tuhan tuh tahu lah cara yang paling Ya. baik, paling oke buat setiap sampai namper saudara, saking semangatnya. Buat setiap kita. Jadi cara Tuhan jawab kita, jawab saya, jawab Pak Aku David, jawab Pak Agus itu beda-beda. Karena dia yang paling tahu modelnya tiap kita anak-anaknya. Karena dia yang pencipta buat kita, kita. meng-create Jadi kita, dia ngerti, spesial. dia ngerti modelnya. Oh kalau Natasha ini mesti dibeginiin. Oh kalau Agus Santoso ini mesti dibeginiin gitu ya. Kalau Pak Aku David ini mesti dibeginiin. Dia yang paling tahu caranya gimana memoles kita jadi lebih baik. Jadi pilihannya ada di setiap kita, mau jawaban dulu atau pengertian dulu, atau pengertian dulu baru jawaban. Boleh taruh urutannya saudara, tapi urutan yang benar akan mendatangkan sesuatu yang enak juga buat hidup kita. Amin. Oke saudara, sampai kita ketemu lagi nanti di next episode. Akan ada hal-hal yang kita bahas lagi, dan kalau mungkin saudara mau ada cerita yang aku kok pingin juga ya share, membagikan kisah hidupku yang aku lewati bersama dengan Tuhan, juga jangan ragu untuk bisa kontak kami. Yes. Tentunya ya Surabaya, teman-teman kita aja saudara ya. Gitu saudara. Jadi bersyukur bahwa kesempatan ini kita masih bisa ketemu di masa pandemi. Kasih Tuhan tetap jaga kita, tetap atur kehidupan kita sampai sedemikian rupa. Semuanya hanya anugerah. Amin. Oke, tetap Kita percaya, naikkan, tetap berharap, tetap semangat. Iya selalu tetap dong, semangat, harus dong. Ya. Sekalipun orang bilang pandemi akan segera berakhir dan berharap segera menjadi endemi. Endemi ya. Tapi kita terus apapun harus lah itu pandemi, terus endemi. nempel dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di luar tidak mempengaruhi apa yang ada di dalam. Di dalam adalah hati kita, iman kita kepada Tuhan. Yes. Oke. Sampai ketemu ya saudara. Kita berakhir di sini karena time out. Sampai ketemu lagi di next episode. Salam Satu dari pujian. Saya Agus, Pak Agus, saya Natasha, dan Pak Aku David. beri puji, Yes. beri syukur, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab kami tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Bye. Sampai God bless you jumpa. semua. Sampai Tuhan ketemu, berkati. sehat selalu. Dalam Yes. lindungan Tuhan selalu aman. Amin. Amin. Bye saudara.